Bencana banjir, bandang, dan longsor di Sumatera pada November 2025 menjadi alarm peringatan dari alam. Lebih dari 600 nyawa melayang dan ratusan orang masih hilang melumpuhkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun di balik video dan foto dramatis arus coklat yang menyapu desa sembari membawa gelondongan kayu, tragedi ini sebenarnya hasil dari 3 pukulan mematikan. Apa saja pukulan mematikan yang membentuk triple disaster di Sumatera itu? Pukulan pertama adalah dosa ekologis di hulu, daerah aliran sungai atau das yang telah menumpuk selama puluhan tahun. Banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera memang dipicu oleh dinamika atmosfer ekstrim. Namun para ahli sepakat, daya rusak yang terjadi sesungguhnya diperparah oleh hilangnya fungsi benteng alam di kawasan hulu. Hal itu dikutip dari pernyataan peneliti hidrologi hutan dan konservasi DALS UGM, Hatma Suryatmojo, di artikel UGM yang tayang pada Senin 1 Desember 2025. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Jadi, hutan itu ibarat spons raksasa yang memiliki fungsi vital sebagai penyangga hidrologis. Menurut hasil penelitian, tajuk pohon atau kanopi hutan bisa menampung air hujan 15-35%. Sementara di permukaan tanah yang tidak terganggu, hutan bisa menyerap air ke dalam tanah sampai 55%. Tapi, ketika ekosistem hutan di hulu sungai rusak atau gundul, otomatis peran hutan sebagai benteng alami akan hilang. Akibatnya, air hujan yang tak terserap akan langsung mengalir deras ke hilir. Arus deras itulah yang kemudian menciptakan erosi masif dan longsor, cikal bakal munculnya banjir bandang. Dan itulah yang terjadi di Sumatera. Banyak kawasan di hulu Sumatera yang mengalami deforestasi masif selama puluhan tahun. Mulai dari perambahan hutan, penebangan ilegal, sampai alih fungsi hutan jadi kebun sawit atau pertambangan. Di Aceh, lebih dari 700.000 hektar hutan alam hilang dalam kurun waktu dari tahun 1990 sampai 2020. Di Sumatera Utara, hutan yang menutupi daratan hanya tersisa 29%. Salah satu benteng terakhir yakni Batang Toru kini terdesak oleh aktivitas perusahaan, penebangan liar, pembukaan kebun, sampai pertambangan emas. Dan di Sumatera Barat, sekitar 320.000 hektar hutan primer hilang sejak 2001 sampai 2024. Persentase hutan di Sumatera Barat memang masih 54%. Tapi, hutan di lereng curam Bukit Barisan tinggal sedikit, membuatnya beresiko longsor dan menyebabkan banjir semakin tinggi. Pukulan kedua karena adanya pergerakan siklon tropis yang tak wajar di sekitar Khatulistiwa. Jadi, siklon itu biasanya terbentuk di daerah dengan gaya Coriolis yang besar. Gaya Coriolis sendiri merupakan gaya semu yang muncul akibat rotasi bumi, sehingga membuat benda yang bergerak di permukaannya tampak membelok dari jalur lurusnya. Semakin jauh sebuah wilayah dari Khatulistiwa, semakin besar gaya Coriolisnya. Karena gaya Coriolis di Khatulistiwa itu 0. Artinya, daerah Khatulistiwa sebenarnya tidak memenuhi syarat pembentukan siklon atau fenomena rotasi fluida lainnya. Tapi, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM Universitas Andalas, Profesor Marzuki menyebut fenomena yang terjadi kali ini agak berbeda. Kali ini siklon terjadi di lautan yang sempit yaitu Selat Malaka, bukan di samudera luas seperti biasanya. Keanehan lain, siklon terbentuk dalam lintang kurang dari 5 derajat. Biasanya, siklon itu terbentuk pada lintang di atas 5 derajat. Dan normalnya, siklon itu menjauhi Khatulistiwa. Tapi dalam fenomena ini, siklon tropis justru bergerak mendekati Khatulistiwa. Karena siklon tidak mengikuti pola normalnya, akibatnya pergerakannya jadi melambat atau bahkan hampir tidak bergerak sama sekali. Itulah yang membuat hujan turun terus-menerus selama beberapa hari di tempat yang sama, tepatnya di Sumatera. Anomali itulah yang dipertanyakan oleh Marzuki dan rekan-rekannya. Itulah mengapa Marzuki bersama mahasiswa dan rekannya dari Polandia, Brunei Darussalam, dan BMKG melakukan penelitian untuk mempelajari anomali siklon ini.
Faktor ketiga masih ada hubungannya dengan anomali siklon di pembahasan sebelumnya. BMKG menyebut siklon tropis Senyar di Sumatera menjadi faktor penyebab derasnya hujan yang turun antara 25 sampai 27 November 2025. Data BMKG bahkan mencatat curah hujan di Aceh, Sumatera Utara, dan Barat itu sampai hitam atau sangat ekstrim. Bahkan, Faisal menyebut volume hujan yang turun dalam sehari setara dengan volume hujan dalam sebulan. Dan diperparah dengan intensitas hujan yang turun selama 3 hari berturut-turut. Selain itu, tanah di wilayah itu tak bisa menahan tumpahan air hujan karena deforestasi masif. Akhirnya terjadilah banjir bandang dan longsor. Akibat bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera, kini korban meninggal dunia telah bertambah menjadi 604 orang per Senin 1 Desember 2025. Di Sumatera Utara, korban meninggal mencapai 283 jiwa, di Sumatera Barat 165 jiwa, dan di Aceh 156 jiwa. Sementara korban hilang lebih dari 500 orang dan lebih dari 1.800 orang terluka. Lebih dari 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rumah rusak sedang, dan lebih dari 20.500 rumah rusak ringan. Ratusan fasilitas publik lainnya pun ikut mengalami kerusakan. Berkaca dari bencana ini, pemerintah diminta untuk lebih menindak tegas para aktor dan pelaku perusak lingkungan di Sumatera yang menyebabkan deforestasi masif. Pemerintah juga diminta untuk melakukan rehabilitasi lahan-lahan yang rusak akibat aktivitas manusia. Sementara BMKG bersama BNPB, Basarnas, dan Kementerian Dalam Negeri juga mendapatkan arahan untuk perlu lebih mengantisipasi fenomena siklon tropis ke depannya. Pada akhirnya, tragedi di Sumatera ini bukan hanya soal cuaca buruk selama 3 hari. Bencana ini lahir dari pertemuan 3 kekuatan yang terjadi bersamaan. Hancurnya benteng ekologis di hulu, anomali siklon tropis yang tak wajar, serta curah hujan ekstrim yang memecahkan rekor bulanan hanya dalam hitungan hari. Siklon mungkin tidak bisa kita kendalikan, tapi daya rusaknya seharusnya bisa ditekan bila hutan tetap berdiri dan tanah tetap mampu menahan air. Tanpa itu semua, setiap tetes hujan bisa berubah menjadi ancaman. Tragedi ini menjadi pengingat keras bahwa bencana bukan hanya datang dari langit, tetapi juga dari keputusan-keputusan manusia di daratan. Kira-kira bisakah semua pihak bekerja sama menyelesaikan masalah ini demi menghindari bencana di masa depan? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.